di mana ada tempat untuk mengeksplorasi makhluk halus. Tempat-tempat yang dianggap mistis. Disitulah pasti ada kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, kembali lagi dengan kami di sini tim Kasih. Baik teman-teman, alhamdulillah malam hari ini tim Kasih komplit dan masih melanjutkan tentang dua kerajaan yang sampai saat ini belum kita bisa temui ya, yaitu kerajaan Kandarjaya dan Jagadrejo. Dan alhamdulillah teman-teman, 2 hari kemarin kita berangkat full terus untuk gelagat-gelagat dan ya petunjuknya mulai sangat mendekati ya, yang berawal dari bertemunya dengan Ardopa PA ya, yang bisa Sengkuni ya, Sengkuni yang ngomongnya banyak dustanya itu. Dan alhamdulillah tadi malam juga kita bisa bertemu dengan nenek, namanya nenek Ruwing, ya itu. Nenek Ruwing itu adalah salah satu pengasuh waktu Kandarjaya dan Jagadrejo masih kecil ya. Akan tetapi karena Sengkuninya Ardopa itu membuat nenek Ruwing ini diusir dari kerajaan. Dan bahkan tidak sampai tersakiti zaman dahulu saja teman-teman. Tadi malam nenek Ruwing juga masih disakiti Ardopa. Saya melihat diinjek nih. Ya, saya lihat videonya ada. Ini sangat luar biasa ternyata. Betapa jahatnya si Sengkuni itu ya teman-teman. Ya mungkin saya tujuan Ardopa mengusir nenek itu karena nenek itu membawa pengaruh yang bisa menghalangi tujuannya ya sama. Nenek kan paling dekat dengan raja itu sih. Iya sih. Feelingnya ya. Buka ini ya. Itu teman-teman. Jadi selalu saja sudah 2 hari kita selalu dihalangi oleh Ardopa. Malam hari ini intinya kalau ada Ardopa kita menghindar saja lah ya. Iya. Harapan besar malam hari ini kita bisa syukur banget itu bisa langsung bertemu. Toh nggak ketemu paling tidak kita harus tinggal 1 langkah lah. Ya, bukan kita tidak mau berproses ya teman-teman, tapi ya namanya usaha pengen cepet-cepet selesai. Iya. Kurang lebih seperti itu. Oke teman-teman, yang belum sholat silahkan tinggalkan video ini untuk sholat dulu. Jangan sampai melupakan apa tujuan hidup kita di dunia ini. Untuk tim Kasih sudah? Alhamdulillah. Kamu akan nyumbok sekarang? Itu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga mengisi malam hari ini kita berhasil. Amin. Kasih. Kita sana apa sini dulu? Betul-betul saya nyalain kamera karena ada sesosok ini di seberang kali ya. Yang tadi malam bukan ya? Iya kok. Iya masa itu gampang. Tapi ini berang kali loh. Nek. Ya kan mas. Bisa mas kok. Mas. Mas kan? Namanya masih seberang kali. Halo. Kartu itu PL. Sudah naik, saya ke situ naik. Tapi ini masih jauh dari lokasi kemarin, Mbak. Iya sih, iya kan. Tapi kan si PL itu kan bisa saja kan betul. Iya ya. Buntutin kita ya. Iya. Ngomong tuh anak ketenggelam. Kelihatan nggak? Kelihatan tadi. Tunggu nek, kami ke situ. Ini nyebrang apa gimana? Bisa. Ini nyebrang aja lah. Oke. Hati-hati ya. Kepelanak loh. Mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, bisa jadi ya. Betul bang. Masih di situ. Kecil banget loh.
Bang, titip kamera bang. Saya mau lepas sepatu dulu bang. Masih bang mas. Jalannya mana mas? Ayo Wan. Ya. Cepet. Masih situ. Masih. Ayo cepet. Cepet. Astagfirullah. Ada yang nempuk. Oh ya Allah. Insya Allah. Astagfirullah. Ya Allah. Astagfirullah. Nek, kenapa dicari malah bikin kejutan? Ngagetin. Kalian nampaknya sudah benar-benar yakin untuk melanjutkan perjalanan. Benar, Nek. Kita sudah terlanjur basah. Kenapa kita harus mundur, Nek? Baiklah. Saya tetap berada di pihak kalian. Walaupun nenek harus mati-matian menghindari Ardoba itu. Berarti Ardoba masih mengganggu nenek terus? Apabila nenek mendekati wilayah itu, maka nenek selalu diusir. Maju sedikit mas. Ya. Maju sedikit. Maafkan saya, Nek. Mungkin gara-gara saya malah nenek menjadi buronan kembali seperti itu, Nek. Tidak, Ger. Memang seperti itu sifat Ardoba. Kita hanya perlu memakluminya saja. Mungkin karena sebuah kekuasaan Ardoba menjadi seperti itu. Ardoba, Nek. Lah. Terima kasih kalian yang sudah berusaha melindungi nenek. Maaf bila nenek ternyata merepotkan kalian. Nah, justru malah dengan adanya nenek kami senang ya. Betul, Nek. Karena hanya melewat nenek informasi bisa kita dapatkan satu-satunya, Nek. Ya tentu, nenek selalu bersedia membantu kalian, Ger. Karena siapa lagi yang sudah sadar akan kepalsuan ini, yang sadar akan betapa menyedihkannya sebuah peperangan yang seharusnya tidak terjadi. Nenek ingin cerita karena waktu yang lalu nenek belum sempat menceritakan semua kepada kalian. Silakan. Raja Sengkolokini adalah raja yang sangat bijaksana, raja yang sangat baik. Bahkan saya yang seorang pengasuh anaknya saja juga seperti dianggap menjadi ibunya sendiri. Dan begitu juga saya menganggap Jagatreksa dan Gandarjaya adalah cucu saya sendiri. Akan tetapi begitulah, di balik sebuah kekuasaan maka ada pula mereka yang iri dan dengki. Ada pula mereka yang memanfaatkan kekuasaan itu. Nenek yang hanya seorang pengasuh ini tak memiliki daya apapun, sekalipun nenek mengetahui kebenarannya. Pada saat itu, sebelum perginya Raja Sengkolokini, dilakukan upacara penobatan kepada kedua putranya, Gandarjaya dan Jagatreksa, di mana Raja Sengkolokini memberikan buah mahkota kepada mereka, masing-masing satu untuk mereka gunakan. Dan Raja Sengkolokini mengatakan, kurang lebihnya seingat nenek, Ya, apa itu?
Wahai rakyatku, ini adalah bukti tanda saya menurunkan jabatan saya kepada putraku Gandharjaya dan Jagateksa, yaitu berupa mahkota. Bila mana nanti kedua keturunan saya ini memberikan mahkota itu dan kalian melihat mahkota itu dikenakan oleh makhluk lain, maka itu pertanda putra-putraku sudah menurunkan tahtanya lagi kepada keturunannya atau orang yang mereka percaya. Berarti mahkota itu bisa jatuh di tangan siapapun walaupun itu bukan garis keturunannya, Nak? Tentu. Itulah kebijakan Raja Sengkologeni yang sangat luar biasa. Jadi Raja Sengkologeni mengajarkan kepada putra-putranya bahwasanya walaupun dirimu adalah keturunan raja, tetapi jika dirimu merasa tidak mampu, maka percayakanlah kepada mereka orang yang mampu. Orang yang dipercaya. Orang yang dipercaya. Tentunya bukan orang sembarangan ya. Iya. Dan Raja Sengkologeni mengatakan di depan seluruh rakyat-rakyatnya, umat-umatnya. Itulah awal dari penderitaan nenek. Di mana nenek setelah penobatan itu ditinggalkan atas kesibukan mereka masing-masing. Kedua putra dari Sengkologeni, yang akhirnya nenek diputuskan oleh Ardopa untuk dikeluarkan dari kerajaan itu. Dan nenek tidak diperkenankan untuk merawat salah satu, walaupun hanya dalam satu kerajaan. Nenek tidak diperkenankan. Terus kesimpulan dari nenek bercerita seperti itu apa sebenarnya? Ini adalah satu pelajaran buat nenek dan pelajaran buat kalian. Ingatlah bahwasanya keluarga itu tidak hanya berdasar atas sebuah aliran darah, tapi kasih dan sayang yang tulus itu bisa menjadikan kalian seperti keluarga. Ya, seperti yang nenek lakukan, bukan? Nenek merawat Gandharjaya dan Jagateksa tanpa ada ikatan persaudaraan, tapi nenek bisa melakukan itu tulus. Paham lah. Dan nenek akan menunjukkan mungkin ini adalah jalan keluar untuk kalian jika kalian ingin bertemu dengan Sengkologeni dan Jagateksa. Maksud saya Gandharjaya dan Jagateksa. Maaf, nenek sudah tua. Jadi lupa. Ada caranya, Nek? Tentu, jika kalian berusaha menemui mereka melalui orang-orang terpercaya mereka, seperti panglima mereka atau Ardopa sekalipun, maka kalian tidak akan pernah bisa menemukannya. Ya. Karena keduanya sekarang dalam posisi yang sedang sibuk-sibuknya dan serius untuk menghadapi perang itu. Mungkin kalian akan dipandang sebelah mata. Dan yang kedua, jikalau kalian menemui Tuan Raja Jagateksa atau Gandharjaya melalui mereka, yang ada kalian akan difitnah. Seperti yang Ardopa katakan beberapa waktu lalu kepada kalian, bahwasanya kalianlah yang dituduh menukar prasasti itu. Ya. Maka akan sangat berbahaya jika kalian menemui melalui mereka. Ada jalan keluar di mana kalian bisa langsung menembus, agar kalian bisa langsung bertemu dengan raja, baik dari keduanya maupun salah satunya. Yaitu seperti yang sebelumnya kalian lakukan, yaitu mengambil pembatas kerajaan-kerajaan. Pohon itu maksud nenek? Tentu, tapi perlu diingat, pembatas kerajaan itu tidak hanya semata-mata tentang pohon saja, seperti yang kalian lalui beberapa waktu lalu, yaitu prasasti Anung Waris,
itu ada di atas batu. Dan batu itu menjadi salah satu pembatasnya. Jika kalian mengetahuinya, memang pembatas kerajaan ada 5 titik. Tapi kalian hanya perlu menembus 1 titik agar bisa bertemu dengan mereka. Karena titik itu adalah titik yang paling utama. Pusatnya berarti, Nek? Iya. Baik. Apakah nenek bersedia menunjukkan titik itu ada di mana? Tentu akan nenek tunjukkan. Tapi kalian Ger, berhati-hatilah. Penjaga mereka sangatlah kuat. Dan mereka pun tidak berani menyentuh pembatas-pembatas itu. Apalagi kalian. Tetapi yang kalian lakukan adalah bongkar itu agar mereka yang sibuk berperang teralihkan perhatiannya kepada kalian, sehingga kalian bisa mengatakan kebenarannya di antara tengah-tengah peperangan itu. Apakah kalian mengerti, Ger? Maksud nenek berarti saya melakukan bongkar pembatas itu sehingga yang para rakyat dan raja-raja yang sedang berperang tiba-tiba curiga terhadap kita dan melihatnya dan fokus kepada kita. Akhirnya saya bisa bertemu secara langsung. Tentu. Oh, ini yang mereka perebutkan kan adalah batas kerajaan, sedangkan kalian malah merusaknya. Oh, bisa membuat mereka teralihkan perhatiannya kepada kalian. Masuk. Berarti ini hanya sekedar pancingan ya, Nek? Tentu. Baik. Itu mungkin cara terbaik jika Jengger bersedia. Siap, Nek. Kalau cara seperti itu adalah cara alternatif yang bisa cepat, ya alhamdulillah. Iya, Mas. Malah berterima kasih sama nenek. Top nenek yakin. Jadi kalian tidak perlu lagi mencari satu persatu pembatas itu. Nenek akan tunjukkan satu pembatas yang utama. Baik. Nenek hanya bisa bantu doa. Dan ada sedikit yang bisa membantu kalian. Apa itu? Dulu pada saat nenek masih dipercaya untuk mengasuh kedua putra. Ya. Dan Sengkolo Geni, nenek dihadiahi sebuah pusaka. Yaitu pusaka Pusar Sutra. Dihadiahi oleh Raja Sengkolo Geni yang memberikannya langsung kepada nenek sebagai tanda terima kasih. Dan saya pikir pusaka itu bisa membantu kalian untuk menempuh perjalanan itu dan membuka gerbang penutup pembatas itu. Dengan cara Jengger tahu sendiri. Ikutilah kata hati Jengger. Apa yang terbaik, maka itu bisa membuat pusaka ini berguna untuk kalian. Mungkin nenek minta tolong ambilkan satu buah daun. Coba yang warna merah nih, Mbak, Bang. Ya. Dan nenek ingatkan berhati-hati Itu, Mbak. dengan aksesoris itu. Taruhlah di bawah, ya. Mungkin mau memanifestasikan pusaka itu dalam bentuknya apa? Dalam bentuk dunia kita. Ini kan adalah kakak. Ini kamu bisa tembang. Setelah sekian lama nenek tidak mengeluarkan pusaka itu, akhirnya pusaka itu bisa berguna. Astagfirullah. Nek, kekuatan angin apa sih, Nek? Astagfirullah. Puser sutra. Anginnya loh, makbus bae loh. Astagfirullah. Daun ini
Saya pegang, Nek. Peganglah, Ger. Ini bentuk kepercayaan saya terhadap kalian. Nenek memilikinya, tapi nenek tidak memiliki banyak kekuatan untuk mengendalikannya. Jenggerlah yang mampu untuk melakukannya. Keras. Saya bisa, Nek. Nenek yakin saya bisa. Nenek yakin atas kebaikan kalian, kemurnian kalian. Terus fungsi pusaka ini untuk apa? Seperti yang nenek katakan sebelumnya, itu bisa melindungi kalian dalam perjalanan. Karena ini adalah amanah langsung dari Raja Sengkolo Geni. Panas banget, Nek. Dan yang kedua, pusaka itu bisa untuk membuka gerbang penutup dari pembatas kerajaan itu. Sama saja seperti kunci gitu, Nek. Seperti itu. Memang ya, Nek, saya panas ini, Nek. Jadi saya harus daun dulu. Matang. Nek hanya bisa berharap. Semoga Jenggerku semua bisa membantu nenek. Bisa mau selamat. Kita bareng-bareng, Nek. Nenek, tolong bantu doa. Ini adalah satu-satunya bisa nenek lakukan untuk kalian. Justru saya sudah sangat berterima kasih sama nenek. Secara tidak langsung nenek itu sudah banyak berjasa pada kami ya. Iya. Ini salah satu. Apa, Nek? Hah? Pelan-pelan bok ini, Mas. Bukan keras-keras. Jangan Bang. Dengan nenek memberikan pusaka, padahal ini pusaka satu-satunya punya nenek yang diberikan langsung oleh Raja Sengkolo Geni, malah nenek berikan kepada kami adalah suatu penghormatan yang sangat luar biasa. Insya Allah, Nek, jika nanti berhasil pusaka ini pasti akan kami kembalikan kepada nenek. Dan insya Allah ketika nanti saya bertemu nenek, harapan besar saya peperangan itu cepat selesai. Tidak ada peperangan lagi ya, Nek. Amin. Angkat menjadi salah satu bagian dalam kerajaan itu. Amin. Terima kasih, Nek. Yang sabar, nenek ya. Jengger. Setelah Jengger menemukan pembatas itu, Ya. pastikan kalian mendapatkan tongkat besi di dalam pohon itu. Tongkat besi. Ya, Nek. Itu adalah isi dari pohon itu, seperti yang Jengger temukan sebelumnya. Jengger menemukan keris di dalam pohon itu. Ya, keris yang nyala itu, Nek. Berarti Ada setiap pohon beda-beda, Nek ya. Pastikan Jengger mendapatkan itu. Itu adalah pertanda pembatas itu sudah tiada jika kalian mampu mengambilnya. Baik, Nek. Oke. Berarti syaratnya hanya nenek masa nggak tahu cara mempergunakannya, Nek? Nenek tahu cara mempergunakannya, tapi nenek tak berdaya untuk melakukan itu. Sedangkan Jengger pemuda-pemuda memiliki ilmu yang luar biasa. Saya yakin kalian bisa melakukannya. Mengikuti kata hati saya saja ini, Nek. Baik. Jika itu perintah dari nenek, insya Allah akan kami laksanakan. Sebelumnya nenek mohon maaf karena mengganggu perjalanan kalian. Nenek menghadang lebih awal karena lebih baik kalian mendapatkan itu lebih awal pula. Nenek akan menunjukkan tempatnya. Jengger ikuti nenek. Ya, tapi mohon maaf, Nek, bisa lepas dari tubuh ini saya kasihan. Ini udah melitik banget ini, Nek. Ya, capek. Ayo sana, biar saya ngikutin. Kasih energinya aja, Nek ya. Saya Marcel, Nek, yang bikin ini, Nek. Saya Marcel. Berjuang yang benar-benar yang sungguh-sungguh, Nek.
nenek-nenek kayak menjitu melu keras banget pun nangis pakai perasaan bisa perasaan apa? Baik teman-teman, nanti Gimana Mas? enggak nih. Iya. Kita harus muter ini. Ini udah buntu. Gimana Mas aja? Ya Allah. Astagfirullah. Astagfirullah. Yang kemarin. Astagfirullah, ini yang bikin gila Mas Kanang ini, astagfirullah. Makhluk yang di jati bungkus itu ya? Iya ini. Oh, neneknya nggak ada loh. Oh, ini udah mentok apa gimana Mas aja? Apa yang dimaksud nenek mengantarkan sampai sini? Ini yang menunggu di sini ya? Apa yang ngomong itu? Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Tutup pintunya. Sabar adik. Jaga jarak. Hei, tunggu, stop. Tak perlu kau menyerang. Kedatangan saya tentunya kau sudah paham. Saya akan membawakan berita gembira, berita kebenaran. Kenapa kau menyerang saya? Laki-laki kalian yang datang sini. Dengar namamu satu. Saya sudah cici. Setelah kalian datang sini, sama saja kalian menyetorkan nyawa kalian. Wah. Tunggu, tak usah menyerah. Saya bukannya sudah mengatakan bahwa kamu pasti menang kalau menyerang saya. Saya bukan musuh Banding untukmu. Tentu. Maka dari itu, kedatangan saya ke sini, yang pertama silaturahmi, yang kedua saya akan memberikan kabar gembira untukmu tentang prasasti Andumwari. Semakin yakin nama kalian sudah membuat geger di kerajaan itu. Justru itulah alasan saya semakin kuat, motivasi saya semakin terdorong untuk menunjukkan kebenaran tentang prasasti Andumwari. Ternyata itu isinya sudah ditukar oleh pihak ketiga. Mungkin kau mengenal yang bernama makhluk yang bernama Ardopa. Tentu, dialah penasehat. Oh, Tengkuning kalau kamu tahu. Mengadu domba itu. Domba. Saya harus percaya pada kalian. Itu mustahil manusia. Saya bisa membuktikan semuanya. Kalau kau tak usah menyerang saya, ayo kita rundingkan secara baik-baik dan benar. Untuk apa dirundingkan? Sudah jelas-jelas kalian datang sini. Ini saya takutnya jarak kamera saya standby aja teman-teman. Kalianlah yang berambisi dan kalianlah yang menukar prasasti. Menukar? Saya tidak ada niat sedikit pun untuk menukar prasasti itu. Itulah manusia. Tapi kau memandang saya itu jeleknya saja. Kau menyerang saya bolak-balik. Saya menerima, nggak pernah mempermasalahkan itu.
Tapi Raja Songgolokan nih melarang bangsa kita berdekatan dengan manusia. Asal kamu tahu, di nomor 3 itu mengatakan kita boleh berteman dengan siapapun, makhluk apapun itu, asalkan baik. Nah itu yang asli itu. Yang asli seperti itu, bukan dilarang bergaul dengan manusia. Kau telah tertipu. Itu alasan kalian. Itu cuma akal-akal kalian. Biar kalian bisa masuk dalam kerajaan Songgolokan nih. Kamu ini dibilangnya ya. Manusia sangat jijik. Dah, jika kamu menghalangi perjalanan saya tidak akan lewat sini. Lepaskan raga itu dari kendalimu. Saya akan lewat minggir. Saya tidak ada kepentingan denganmu. Kepentingan saya dengan raja. Kau bilang lepaskan raga. Ya, karena saya tidak ada kepentingan denganmu. Kepentingan saya hanya dengan Raja Gandarjaya dan Jagatarkha. Buktikan saja kalau bisa. Loh, sudah saya katakan saya bukan musuh banding dengan. Kalau ingatkah? Sebelumnya kita sudah pernah bertemu. Iya bukan? Ya. Apa kalian tidak? Kalian tidak takut. Bahkan kalian tidak kapok. Takut denganmu maksudmu? Tentu. Takut itu sama sang pencipta. Betul. Kamu untuk apa saya takut? Kau hanya tipu daya saja. Rupanya kau. Kurang ajar. Apa yang kau Apa dirimu seperti mereka? tidak akan saja kau membuat gila teman-teman saya. Kalau bisa membuat gila saya saja. Monggo, kalau mau bisa. Halo. Siapa? Bos marah. Bos, ini bos. Bos, Bagaimana manusia? Lihat. Lihat. Bos marah. Kalau bisa. Buktikan kalau bisa. Bawa pulang. Teman-teman. Bos. Saya tantang kau, buat saya gila sekarang. Seperti kemarin, apa kau bisa? Saya suka permainan ini. Saya baik-baik saja. Bos marah. Bos datang marah. Bos marah datang.
Menyerahlah dan pulanglah. Ayo, Bos. Hormat. Hormat. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Ayo. Ayo, Bos. Ayo. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Ayo, Bos. Menang, Bos. Bos, ayo. Ayo, Bos. Hormat, Bos. Bos. Apa yang kau pegang itu? Bos. Panas, Bos. Panas, Bos. Saya nggak pegang apa. Ayo, Bos. Dari kemana kau dapatkan itu? Dari mana kau dapatkan itu? Karena kekuatanmu. Kau dengan benda seperti ini saja kau takut. Ayo, Bos. Siap, manusia. Ayo, hormat, Bos. Mundur. Mundur, manusia. Saya ingatkan. Mundur. Bos. Siap, Bos. Tuhan. Berdiri, Bang. Ya. Udah senternya udah. Ini mau gimana caranya, Mas? Ikutin isi hati kan? Iya sih, cuman ya udah. Berarti sesuka hati saya berarti ya? Iya. Pohon bambu ini titiknya berarti ya? Rapat. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti, Mas. Astagfirullah. Aduh, badanku loh. Senternya. Bos, ada nenek, Bos. Nek, sebenarnya apa yang terjadi, Nek? Apakah saya sudah berhasil membuka ini, Nek, gerbangnya? Tapi mana itu? Tongkat besinya nggak keluar. Nek.
Nek. Nek. Nek. Alhamdulillah, Nek. Udah berhasil, Nek. Tapi tinggal kita mencari tempat besi yang ada di pohon ini, Nek. Kita belum ketemu, Nek. Ger. Terima kasih, Ger. Terima kasih banyak. Sebenarnya tongkat besi yang Jengger cari tidak ada. Terus maksud Nenek apa? Nek, maksud Nenek apa? Tongkat besi yang kalian cari tidak ada. Di dalam rumpun bambu ini terdapat bukanlah tongkat besi, tetapi adalah mahkota dari kedua raja, yaitu Gandarjaya dan Jagadragso. Ya, berarti lagi Nenek membawa mahkota itu. Memakai mahkota itu tadi. Jengger harusnya tahu. Jengger tidak pantas lagi memanggil saya nenek. Hah? Apa yang mana? Maksudnya? Berhati-hatilah kau, Jengger. Kau sudah tidak pantas memperlakukan nenek seperti yang Ardopa lakukan. Saya sekarang menjadi ratu atas 2 tahta. Kepung, Pak. Asal Jengger tahu bahwa saya rumpun bambu ini adalah tempat persembunyian yang digunakan oleh kedua raja Jagadragso dan Gandarjaya untuk melakukan taruhan atas kemenangan di antara 2 kerajaan. Mereka menyimpannya dengan sangat kuat. Tetapi tidak pernah ada makhluk yang tahu selain saya. Karena saya memiliki ketakaran yang luar biasa dengan mereka. Terus maksud Nenek apa? Suruh-suruh saya panggil Nenek itu raja. Bukannya Nenek yang mengajarkan kepada saya, tentang untuk mendamaikan raja itu. Bukan mengambil kerajaan itu, Nek. Ya, sehingga tidak tahu menahu tentang itu. Yang pertama, dengan saya memakai kedua mahkota itu, saya sudah sah menjadi ratu sesuai dengan peraturan yang dibuat oleh Tuan Raja Senggolo Gendhis saat itu. Dan Jengger melihatnya dengan jelas, bukan? Berarti tadi yang mahkota yang dikenakan Nenek sama yang dipegang itu adalah 2 mahkota dari raja itu. Jengger makhluk yang pintar. Saya sekali. Jengger terlalu polos untuk Nenek bodohi. Astagfirullah. Woi, nenek. Nenek. Dan perlu saya Jengger tahu. Di balik kecerdasan yang kau punya untuk membongkar prasasti Andung Waris, itu sama saja kalian menghancurkan apa yang sedang Nenek kerjakan. Berarti yang merubah prasastinya ini, Mas. Yang merubah prasasti? Nenek ini. Asal kalian tahu, saya menghabiskan seluruh waktu saya untuk merawat kedua putra dari Senggolo Gendhis. Di saat itu, asal kalian tahu, saya dijanjikan sebuah rumah, sebuah tempat tinggal yang sepadan dengan putra-putranya. Lantas apa yang terjadi saat ini? Saya dibuang. Bahkan Raja Senggolo Gendhis tidak mau menepati janjinya. Rumah tempat tinggal yang dijanjikan
sebesar apa yang dibangun, apa yang dihuni oleh Kandar Jaya dan Jagat Raksa, nenek tidak pernah melihatnya sama sekali. Yang nenek lakukan hanyalah menagih janji itu. Dan ini adalah waktu di mana nenek mendapatkan janji. Sekolah ini sudah terpenuhi untuk nenek. Bahkan rumah yang dijanjikan jauh lebih besar dari mereka. Kurang ajar kau, nenek. Kau buta dengan kekuasaan. Saya hanya menagih janji. Aku Pat. Pegang, Pak. Anak buah. Serang mereka. Astagfirullahaladzim. Cukup. Astagfirullahaladzim. Kau menggunakan memperawat saya untuk kepentinganmu pribadi. Astagfirullahaladzim. Bahkan penukar kuasa dia adalah kau sendiri. Padahal kau yang menuduh saya untuk berfitnah, menuduh Ardopa pelakunya. Ardopa, Dia tidak akan bisa menemuimu lagi. Ardopa, saya yakin kau ada di sini, Ardopa. Maafkan saya, Ardopa. Akan sangat mudah untuk menyingkirkan dia. Seperti apa yang dia lakukan kepada saya pada saat itu. Jo, sebelum kita berpisah, saya ucapkan banyak terima kasih atas bantuanmu. Mungkin dengan pusaka itu saya tidak bisa menggunakannya, tetapi cucu, jengger-jengger semua telah membantu nenek. Sudah dibodohi selama ini. Sial! Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Peot dasarnya. Nyesel saya, Mbak. Sama Sel. Saya udah mijitin loh malahan. Bela-belain malah. Tongkat besi Bukan tongkat besi, melainkan itu mahkota dari Raja Jagat Raksa Kandar Jaya. Terus dipakai sama nenek, direbut sama nenek. Pokoknya setelah nenek pakai itu kan semua itu tunduk sama si nenek. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Mungkin yang sudah tahu apa yang sedang terjadi. Iya, nah. Ya wis. Sing wis apa-apa. Aku dewek ke Lembon. Sebelum Emang bener sing kamu mataji. Jarane hati lang kasih ngerti. Sing dewek kira Allah, tapi ternyata apik. Tapi sing dewek kira apik, tapi hatinya bosok. saya hanya melihat nenek itu sangat kasihan mendengar ceritanya.
Saya tertipu oleh Ardopa? Tentang Ardopa? itu. Ya. Ya pada baik. Aku nana yang melok lembah. Nenek itu bercerita di dari kerajaan. Sampai saya menaruh rasa kasihan banget. Saya kira nenek itu satu jalan dengan saya untuk menyelesaikan masalah ini. Ternyata malah dibalik kekacauan selama ini ada unsur balas dendam nenek dengan Raja Sengkolo Geni dengan cara memalsukan prasasti itu yang bahkan sekarang 2 tahta kerajaan itu dipegang sama nenek itu. Nenek kaya. Mainnya halus banget. Aku dewek orang ngerti. Aku ngerti nih. Nenek kaya. Pada satu tujuan roda. Tapi sing wis. Ku pelajaran dewek baik. Mulai sekarang normani. Sing pelajaran sekarang kok. Ya kowe emot-emot omongane Martaji. Cerone ati. Kowe lang kasih ngerti. Sing kau kira kowe elek. Tapi apik. Tapi sing dikirane kok apik. Tapi malah elek. Berarti Ardopa gimana? Berarti selama ini kita salah tuduh si Ardopa loh, Wan. Salah tuduh, berarti pelakunya bukan Ardopa dong? Nenek ruwing peot itu loh, malan. Kita harus... Kekuasaan sudah dikendalikan oleh nenek itu. Bagaimana dengan Ardopa bisa muncul, sedangkan Ardopa itu harusnya tunduk sama nenek itu. Ardopa sudah tidak mempunyai kekuatan apapun. Aduh, astagfirullah, berarti kita salah besar dong. Ribet banget intinya. Kita harus Ya wis, minta maaf ini loh, Mas. tak dukung nyong. Dan mulai kang nol maning. Ya, ya. Waduh, Dewek kudu bisa balik na keadaan kia. Nang rewangi terus. Ya wis menisi kepada bali bae. Liren, ngasok. astagfirullahaladzim ya Allah. Luput gitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ini masalah bukan sepele ini loh. Iya, Bang. Kita harus bisa mengembalikan keadaan seperti semula. Pinter banget itu loh, Mbah. Tidak, ini jadi kayak melas, Bu. Soal kami cipin malah akhirnya kayak gini loh. Melas, gila. Kita semua tertipu. San. Kita nggak bisa Luput. memaksakan. Kita pikir kembali nanti. Setelah pikiran kita jernih. Kita yang niatnya mau menengahi malah justru jadi kayak mengacaukan. Astagfirullahaladzim. Kita dulu aja lah. Kita pikirkan halus-halus nanti ya. Kan? Gimana? Kita dulu apa? Lagi minta. Ini udah pagi ya, pagi. Ya teman-teman, kami mau istirahat dulu. Pikirkan cara terbaik lah ya. Pikirkan cara yang terbaik karena ini udah pagi. Itulah teman-teman, makanya hati-hati dengan kepolosan seseorang, karena dengan kepolosan dan modal menjual belas kasih itu tidak murni seadanya, melainkan ada tujuan khusus. Ardopa ya. Sudah 2 kali dalam hidup saya.
Yang pertama, nggak usah dibahas. Yang kedua, Aduh, kita salah besar Wardopa loh. Yang kelihatannya kayak gitu malah. udahlah teman-teman ya, biarkan kami berpikir jernih dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nusantara dan salam